Perhatian! Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Malam hari ini kembali lagi Pak Ahmad Kojim, yang kita akan berbicara tentang hidup ini singgah untuk minum. So, tidak berpanjang lebar, kita sapa guru kita malam hari ini. Apa kabar Pak Kojim, sehat? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangga, silahkan Pak Kojim. Ya, selamat malam semuanya. Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi hari ini yang jadi dalang saya, dan ceritanya adalah hidup ini singgah untuk minum. Tentu ini saya ambil dari suatu ungkapan ajaran luhur Jawa, ya, bahwa urip iku mampir ngombe. Nah, jadi singgah untuk minum. Nah, kalau kita pelajari mengapa kok nggak dikatakan hidup ini singgah untuk makan, tetapi singgah untuk minum. Tentu ini memiliki perspektif yang berbeda. Jadi di dalam pemahaman umum, namanya singgah itu adalah singgah di suatu tempat. Jadi kita di bumi ini dianggap sedang singgah dari sebuah perjalanan, ya, sekarang singgah di sini. Nah, minum untuk bisa melanjutkan perjalanan. Nah, jadi di situ, ya. Nah, tapi tadi saya katakan mengapa tidak singgah untuk makan, ya. Padahal kalau kita lihat secara aktual, ya, kita bisa hidup itu bukan hanya minum tapi makan dan minum. Nah, disinilah kita perlu memahami maksudnya, ya, di dalam ajaran Jawa, tetapi bukan etnis Jawa. Jadi berkali-kali saya sampaikan pada mulanya secara ensiklopedinya begitu, Jawa itu bukan sebuah etnis, tapi sebuah kesadaran. Jadi ketika manusia paham terhadap dirinya, nah itu dikatakan wong Jawa. Jadi orang Jawa itu maksudnya orang yang sudah paham tentang hidup ini. Jadi itu. Makanya kalau ada anak kecil, ya, orang tua saya dulu mengatakan, ya jangan dikerasi, dia kan belum Jawa. Nah, jadi belum Jawa, belum Jawa, ya belum Jawa. Padahal jelas dia lahir sebagai anak-anak ayah dan ibu Jawa, tapi karena punya makna, ya, jadi Jawa itu bukan etnis Jawa. Ya, disinilah perlu saya sampaikan bahwa di dalam ajaran Jawa, ya, alam kehidupan ini terdiri dari 3 tingkatan. Jadi yang pertama dan dari yang terendah, ya, kita sebut sebagai alam lahir. Atau kalau di dalam bahasa Jawanya, ya, arca pada. Ya, pada itu tempat, dunia. Sedangkan arca itu artinya wujud. Jadi di dunia yang wujud istilahnya. Jadi itu arca pada atau alam lahir, alam zahir, ya. Kemudian ada madhya pada. Ya. Madhya pada itu adalah alam batin atau alam gaib. Jadi gaib atau batin itu sama, ya. Nah, manusia misalnya, karena manusia itu hidup secara ragawi ini di alam lahir, tapi pada sisi yang lain, manusia itu juga hidup di alam batin. Ya, makanya pada manusia itu ada perasaan, ada pikiran, ada angan-angan, ada cita-cita, ada fantasi. Nah, itu alam batin yang ada di dalam diri manusia. Nah, jadi ini bedanya kita dengan dunia hewan, ya. Jadi dia, ya, alam lahir, dia tidak bisa membaca sesuatu yang di luar dirinya.
Ya, jadi itu beda dengan manusia. Ya. Makanya suatu hari ya ada teman yang menyuguhkan masalah kosmologi. Jadi kita ini seberapa sih besarnya? Dan itu kan sekarang sedang diviralkan itu. Ya, gambar satu galaksi yang isinya ya 200 miliar bintang, ya kan, Bima Sakti itu kan isinya 200 miliar bintang. Sedangkan bumi itu satu titik, lalu kita sebagai manusia ya ada di bumi yang satu titik itu. Tapi saya guyoni ya. Saya itu ketika memahami orang Samin itu adalah suatu komunitas yang semacam Baduy begitu, tapi hidup di daerah Blora, di daerah Bojonegoro ya di sana. Dia mengatakan, kata siapa? Apa itu? Kita itu kecil seperti itu. Ya ini katanya ilmu, wah itu bohong itu. Ya, yang jelas semua ini bisa kita saksikan gede kecil karena ada manusia. Jadi seandainya tidak ada manusia, siapa yang menyatakan ada galaksi? Siapa yang menyatakan ada 200 miliar bintang dalam Bima Sakti? Tidak ada. Jadi manusia jangan diukur dengan kecilnya itu. Tapi makna adanya manusia itu yang membuat adanya alam semesta itu. Jadi di situ. Sehingga oleh kata orang Samin itu, tanpa ada manusia ya tidak ada alam semesta. Soalnya nggak ada yang klaim kalau ada alam semesta. Jadi di situ. Nah, jadi inilah manusia karena memiliki alam lahir dan alam batin sekaligus. Jadi kalau dilihat dari alam lahir kecil manusia, tetapi kalau dilihat dari alam batin ternyata bisa menyatakan alam semesta sekarang ini isinya bermiliar-miliar, ya kan, galaksi, dan satu galaksinya ratusan miliar bintang. Nah, ini ya, itu lahir dari alam batin manusia. Ya, jadi di situ. Nah, kemudian ada yang lebih tinggi lagi, itu alam yang disebut wasana pada. Wasana itu sebenarnya bisa diterjemahkan akhir, ya. Bisa juga diterjemahkan sebagai tempat yang paling real daripada lain-lainnya gitu loh istilahnya itu. Ya. Nah, sehingga orang Jawa juga menyebut itu sebagai jagat luhur. Jadi jagat yang tak ada sangkut pautnya dengan dunia nyata atau alam fana ini. Jadi kalau kita melihat dunia ini kan namanya alam fana. Ya. Nah, alam luhur tidak ada kaitannya dengan apa itu dunia fana. Makanya manusia ya untuk bisa apa itu memahami itu ya akhirnya harus dari lahir batin bisa ke alam luhur. Jadi nggak bisa langsung alam lahir terus ke alam luhur ya. Jadi itu. Nah, kalau dalam bahasa sufi yang beraliran martabat 7 ya karena tidak semua kaum sufi itu masuk di dalam kerangka yang disebut paham martabat 7 ya. Jadi itu alam luhur itu sama dengan alam ahadiyat, wahdat dan wahidiyat. Jadi 3 alam yang paling atas ya, jadi itu. Nah, kemudian alam gaib ya atau alam batin tadi itu disebut juga alam arwah. Nah, ini yang disebut sebagai madhya pada dan itu merupakan alamnya para malaikat, para dewa, para hapsara, hapsari, bidadara, bidadari, batara, batari ya itu ada di situ semuanya ya. Ya, semua itu dewa kalau di dalam bahasa kajian Jawa ya itu dewa, dewi, batara, batari, bidadara, bidadari, hapsara, hapsari itu adalah kalangan dewa. Jadi itu. Nah, kalau kita lihat ya kan bahwa alam arwah itu sebagai ya alamnya alam gaib, alamnya para
dunia arwah, dunia malaikat. Nah, karena manusia punya alam batin, makanya hanya manusia yang bisa connect ke alam itu, berhubungan ke alam itu. Jadi itu kita harus bisa pahami, ya. Nah, kalau sudah bisa connect ke alam itu, baru ya ada upaya kita ke alam luhur, ya, alam yang lebih tinggi itu tadi, ya. Jadi di situ, ya. Ya. Nah, lebih bawah berarti adalah alam konkret, alam arcapada, alam dunia fana, atau alam maujud. Ya. Jadi disinilah kita berkumpul dengan dunia, ya, binatang, ya, sebagai manusia berkumpul dengan dunia binatang, tumbuhan yang kasat mata, maupun bangsa lembut yang tidak kasat mata seperti jin, ya, dan bangsa lembut lainnya. Jadi di dunia yang kita huni ini ada yang kasat mata, ada yang tidak kasat mata di arcapada ini. Nah, itulah makanya ada disebut bangsa jin dan bangsa manusia, ya, bangsa yang dunia agal atau dunia kasar, ya. Nah, kalau kita pahami ya lebih dalam, ya, ada keterbatasan bahasa Arab, ya, sehingga ketika menyebut alam, ya, yang di bawah alam arwah itu, ya, itu hanya dikatakan sebagai alamnya bangsa jin, yaitu alam misal itu kan alamnya bangsa jin. Nah, kita ini terlalu kaya untuk bisa memahami alam halus atau jagat lembut itu. Jadi artinya bukan hanya jin yang ada, ya, ada genderuwo, ada wewe, ada leak dan sebagainya, ya. Jadi itu yang tidak dimiliki di dalam kosakata bahasa Arab. Sehingga ketika Al-Quran itu diturunkan di dunia Arab, ya, sesuai dengan surat Ibrahim, surat 14 ayat 4, Nabi atau Rasul itu diutus, ya, kepada suatu kaum memang dengan bahasa kaumnya. Dia tidak mungkin menyebutkan sesuatu yang tidak ada di masyarakatnya atau kaumnya atau umatnya. Jadi sudah pasti ada yang di sana itu, ya. Nah, maka alam maujud ini dalam bahasa Jawa juga disebut sebagai jagat kasar, ya, dan jagat halus. Jadi alam maujud ini dibagi dua, jagat kasar dan jagat halus. Nah, kalau orang sufi, jagat kasarnya itu disebut alam ajsam dan alam insan, sedangkan jagat halusnya adalah alam misal. Nah, yang kasar itu adalah yang kasat mata atau yang masih bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Jadi itu namanya alam kasar. Jadi sekecil apapun gitu loh, ya, kalau masih bisa dilihat dengan mikroskop atau bisa disimpulkan dari mikroskop, ya, nah itu masih termasuk sebagai alam kasar, ya. Jadi itu alam ajsam dan alam insan. Sedangkan yang jagat halusnya alam misal, ya, jadi itu adalah, ya, yang merupakan bangsa lembut. Jika di dalam diri manusia itu dinamakan jagat batin. Kalau di dalam diri manusia, tadi sudah saya sampaikan bahwa manusia ini sebenarnya merupakan satu kesatuan, ya, jagat agal dan jagat halus, ya, atau alam kasar dan alam halus, atau alam lahir dan alam batin. Jadi manusia bisa dua-duanya. Jadi manusia tidak heran, ya, kalau belajar ilmu-ilmu tertentu bisa melihat makhluk-makhluk halus itu, atau ia punya bakat, ya, punya bakat
namanya punya bakat itu bisa melihat. Ya. Jadi saya punya cucu, ya, sekarang SMP kelas 1. Ya. Itu cucu pertama saya ini SMP kelas 1. Dan dia sejak kelas 1 SD ya bisa melihat alam-alam apa itu lelembut itu. Ya, sehingga dia bisa ketakutan kalau apa ini melihat itu. Ya. Sehingga ceritanya itu kalau masih kecil itu lebih suka datang ke rumah yang saya huni ini daripada ke eyangnya yang dari pihak besan, ya. Jadi kalau di sana moh katanya nggak mau. Kenapa? Ya karena ada orang tapi mukanya kayak buaya, ada orang tapi mukanya kayak apa itu harimau, macam-macam. Jadi takut. Nah, gitu. Itu sampai kelas 5 SD masih begitu. Ya. Nah, jadi tapi karena saya didik terus, kamu bisa melihat, tapi kan teman-temanmu nggak bisa. Jadi jangan sampai menceritakan ke teman-temanmu. Sebab kamu akan selalu dibully kalau sampai bercerita seperti itu. Tapi kan aku takut. Ya, tapi ganggu tidak. Ya enggak, ya cuma saya bisa melihat itu takut ya. Mulai hari ini karena nggak ganggu, jangan takut. Jadi kita ajari, ya. Nah, itu alam batinnya bisa tanggap, ya, semacam itu. Ya. Nah, jadi responnya ya perasaan, pikiran, angan-angan, ya itu responnya. Jadi responnya itu tidak seperti istilahnya yang dimiliki kaum reptil, hanya escape or to attack. Ya. Reptil itu gitu. Jadi dia tidak punya pilihan. Jadi kalau bisa lari, nah dia milih lari. Ya, tapi kalau apa itu dia sudah kepergok nggak bisa lari, dia nyerang. Nah, ular kan begitu. Jadi kalau bisa lari, lari ya. Tapi kalau tidak ya nyerang. Jadi seperti itu. Nah, dengan alat-alat yang batiniah ini, ya tentunya manusia bisa melihat bangsa jin peri perayangan atau bangsa lelembut. Jadi untuk bisa melihat itu ya ada dua kan, karena belajar ya karena ia memang dilahirkan untuk bisa melihat itu. Nah, kalau kita lihat diri kita sendiri sebagai manusia, ya tadi kan ada alam luhur, ya alam wasana pada, terus madya pada, alam batin atau alam gaib, kemudian ke alam lahir, ya. Nah, manusia ini sebenarnya datang dari alam luhur. Nah, ini ya, jadi manusia ini datang dari alam luhur, ya. Karena keluhurannya itulah yang tidak dimiliki oleh dunia binatang, ya. Jadi dia langsung tercipta di alam lahir. Kita ini tercipta di alam lahir, tapi asal usulnya itu ya, dari alam luhur. Ya. Makanya hanya manusia yang intens kepengen tahu dengan apa ini kemananya itu. Kalau yang lain-lain ya hidup aja. Ya, jadi kucing hidup ya apa itu istilahnya mengerjakan kehidupannya. Jadi itu. Nah, kita ini ada kesadaran. Ya. Nah, untuk apa manusia mau hidup di bumi ini? Pertanyaannya kan begitu. Sudah dilahirkan di alam luhur, tetapi kok ya mau-maunya hidup di alam bumi ini. Ya, ini sambil mood permen saya. Bukankah bumi ini merupakan wujud yang paling agal, paling kasar, wadak, yang mudah mengalami owah gingsir atau berubah dan bergerak. Jadi dunia itu semakin halus, itu tidak mudah mengalami perubahan.
Tapi semakin kasar, gampang mengalami perubahan. Ya. Makanya dulu di dalam ilmu fisika itu, yang kalau saya masih SD dulu, belum dikenal namanya ilmu fisika, masih ilmu alam. Ya, sampai SMP masih ilmu alam. Ya, di sana diajarkan ya kan, ya, bahwa benda itu ada 3 wujud, yaitu wujud padat, wujud cair, dan wujud gas. Ya, wujud padat bentuknya tetap, ya, sehingga tidak mudah untuk mengalami suatu gerakan. Ya, jadi itu. Nah, cair, ya kan, sehingga dikatakan ya dia akan mengikuti bentuk wadahnya. Nah, kalau padat ya sudah tidak menetap seperti itu. Nah, sedangkan kalau gas ya selain mengikuti bentuk wadahnya juga tergantung pada lingkungannya juga. Jadi tidak terikat pada satu wadah. Nah, jadi manusia ini ketika harus ke alam lahir, ya, terkena owah lan gingsir, ya kan? Ya itu tadi kan, karena padat ada istilah ya mati istilahnya kan gitu kan. Ya gunung, oh ini gunung berapi, ini gunung mati, ya artinya sudah tidak mungkin meletus, dianggap gunung mati, kan dianggap begitu. Ya. Nah, maka dunia lahir ini dikenal juga dengan istilah ya minal adam ilal maujud sumal adam ba'dal maujud. Jadi dari alam tidak ada menuju alam ada, kembali ke alam tidak ada setelah ada. Ini konsep dari alam lahir ini. Ya. Nah, ajaran Jawa menyatakan bahwa singgah di bumi ini untuk minum. Nah, kita pasti paham bahwa minum adalah ngombe atau minum air. Ya. Jadi tidak ada kan orang di dunia ini minum yang bukan air. Ya. Bahwa itu sudah dijadikan kopi, dijadikan teh dan sebagainya, yang diminum kan bukan kopinya, juga bukan tehnya, ya kan. Tetapi rasa dan mineralnya kopi itu yang terminum. Ya. Tapi airnya itu kan yang menentukan itu. Ya. Nah, jadi mengapa kita tidak disebut singgah untuk makan? Nah, hal ini disebabkan dalam ajaran kuno, ya, termasuk ajaran kuno yang lebih muda yaitu Al-Quran. Ya, Al-Quran itu kan baru tahun 600 sesudah Masehi, ya. Jadi istilahnya paling sangat muda. Ya. Kalau kita lihat kitab Bhagavad Gita saja ya ditulis tahun 400-an. Itu kalau menurut hitungannya orang India, ya kan. Kalau menurut hitungannya orang Jawa, kitab-kitab kuno itu malah ditulis sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi. Jadi sampai 8.000 tahun kalau kita ukur sekarang. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi berdasarkan Al-Quran itu menyatakan bahwa segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Nah, jadi itu Al-Quran. Dan kalau berdasarkan ilmu biologi, ya kita manusia ini sekitar 60% ya untuk orang dewasa itu dari berat badannya itu adalah air. Tetapi kalau untuk bayi dan usia-usia sekitar masih kanak-kanak itu antara 70 hingga 75% itu air. Nah, namun dari air sebagai benda konkret dimetaforakan sebagai bekal untuk kesempurnaan hidup. Nah, jadi air itu benda konkret ya. Tetapi dengan kata-kata ya hidup itu singgah untuk minum itu sudah
metaforakan. Nah, kalau secara lahiriahnya ya kita bisa lihat di surat Al-Anbiya surat 21 ayat 30. Ya. Jadi di dalam surat 21 ayat 30 itu dikatakan, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahuinya bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Nah, coba ya, kalau kita baca ayat ini, itu sebenarnya orang Islam pembaca Quran pun itu banyak yang kafir. Mungkin 99 kafir orang Islam itu. Sebab gak ngerti loh orang Islam, 99% orang Islam itu bahwa dulunya itu bumi dan langit itu satu padu. Itu gak ngerti. Padahal ayat itu, apakah orang kafir tidak tahu bahwa bumi dan langit dahulunya satu. Coba itu 1,5 miliar orang Islam ini ditanya nanti, yang bisa ngerti bahwa dahulunya kita itu satu padu, ya saya yakin ya, kurang dari 1% yang tahu. Ini makanya agama itu setelah lama, setelah jauh gitu, tinggal atas nama gitu loh ya. Secara hakikat jadinya kafir juga gitu loh. Ya. Nah itu kita lihat di dalam Al-Quran. Makanya pertanyaannya bukan pemberitahuan kepada orang beriman, tapi awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ard kana. Ya. Jadi kalau kita lihat dari asal usulnya, ya kan, ya justru yang ditanya itu orang kafir, bukan orang beriman. Ya, artinya kalau beriman itu ngerti, kalau dahulunya itu segala sesuatunya itu dari satu. Nah dari yang satu itu kemudian dari sisi air itu dijadikan sesuatu yang hidup. Ya, kan? Nah kalau kita memahami ajaran lebih jauh, ya itu pun bisa majas, ya. Jadi langit itu adalah alam rohani dan bumi itu adalah alam jasmani. Jadi pada mulanya dari sononya, dari alam luhurnya, ya itu jasmani dan rohani itu masih satu. Jadi lahir dan batin itu masih satu. Ya. Masing-masing diproses sehingga yang lahir akhirnya bisa menjadi wadah. Nah, yang apa itu batin bisa dimasukkan ke dalam wadah itu. Nah, karena terus di dasarnya itu untuk bisa jadi hidup itu ada air, ya. Jadi kalau melihat ayat itu tanpa air nggak ada kehidupan, nah, maka otomatis yang kita cari adalah yang bisa menghidupkan. Nah itu tadi, jadi air, sehingga untuk minum itu tadi. Ya. Jadi kalau kita tidak ada air, ya, nggak pernah ada kehidupan. Makanya sekarang pun di dalam ya melakukan penelitian terhadap planet-planet yang ada seperti Mars dan sebagainya, yang dilihat lebih dulu adalah keberadaan air. Ya, dengan keberadaan air itu akan bisa diselaraskan manusia untuk hidup di sana. Lalu di ayat yang lain, misalnya surat An-Nur, yaitu surat 24 ayat 45, ya. Di sana dikatakan bahwa Allah telah menciptakan semua jenis dabbah, ya, itu dari air. Jadi semua jenis dabbah itu dari air. Nah sayangnya kalau di dalam terjemahan Al-Quran oleh Kementerian Agama, langsung dabbah itu terjemahkan sebagai hewan. Sebenarnya tidak demikian, manusia pun dabbah dari di situ. Nah, jadi manusia pun termasuk dabbah.
Makanya di situ dikatakan, ya, semua dabbah diciptakan dari air, maka ya, ada yang hidupnya itu dengan berjalan di atas perutnya, ya seperti ular, ya kan, ikan itu kan di atas perutnya. Artinya dia tidak memerlukan kaki. Ya. Kemudian sebagian dengan 2 kaki, sebagian lagi berjalan dengan 4 kaki. Ya. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Ya, jadi kalau asal, jadi di dalam asal muasal, ya semua tergantung Allah. Kalau di dalam asal muasal, ya. Makanya bahasanya pun berbeda dengan yang bukan asal muasal. Misalnya kan sering ya kalau Anda membaca Al-Quran terjemahnya gini, dan Allah menyesatkan orang yang dikehendakinya. Nah itu berbahaya, ya. Karena kalau Allah itu menciptakan ya orang yang tersesat itu karena dikehendakinya, ya, dan orang, ya kan, Allah menjadikan orang yang tersesat itu karena dikehendakinya, ya, itu berbahaya. Karena Allah itu tidak menyesatkan, karena Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya bahasanya lain. Kalau ini kan dikatakan innallah, dikatakan ya, yakhluqullah ma yasa. Ma itu apa? Jadi itu adalah bukan adanya kehendak, tapi kalau Allah menyesatkan yang dikehendaki itu menggunakan man. Jadi itu sebenarnya ya, Allah membiarkan sesat orang yang menghendaki man. Jadi man itu siapa? Siapa yang menghendaki? Jadi kalau orang itu menghendaki sesat, ya akan dibiarkan. Ya. Nah, kemudian juga begitu. Allah memberikan petunjuk kepada orang yang menghendaki petunjuk. Jadi kalau orang tidak mau, punya kehendak, punya iktikat, punya tekad untuk mendapatkan petunjuk, ya tidak akan diberikan petunjuk oleh Tuhan. Sedangkan yang ingin petunjuk saja masih harus menempuh ya berbagai usaha untuk akhirnya bisa memperoleh petunjuk. Nah, itu ya. Nah, jadi manusia dari air. Maka untuk menyempurnakan hidupnya tentunya dari air. Nah, jadi itu konsepnya itu begitu, ya. Jadi karena manusia itu dari air, maka untuk menyempurnakan hidupnya tentunya dari air. Tetapi tidak sembarang air. Nah, itu apa? Melainkan air yang suci, ya kan? Jadi definisi air itu kan punya makna majas, ya kan, sesuatu yang menghidupkan. Nah, jadi di situ. Jadi air suci yang harus diminum. Yang di dalam ajaran Jawa itu disebut tirta pawitra sari. Jadi tirta itu air, pawitra itu suci atau bening, sari ya sari. Jadi justru kita harus bisa mendapatkan sarinya air yang suci, ya, agar bisa menyempurnakan hidup kita ini. Nah, padahal digambarkan air itu, jadi tirta prawitasari itu digambarkan adanya di tengah-tengah samudra. Ya, jadi artinya manusia itu harus bergulat ya, untuk bisa mencapai pusat samudra kehidupan. Jadi singgahnya untuk minum itu tidak sekadar bisa ambil air. Nah, jadi itu. Nah, tapi air yang suci. Jadi bukan air yang kotor, bukan air yang sudah kecampuran yang tidak dimaksudkan untuk hidup. Nah, kalau tujuan minum itu untuk menyempurnakan, ya, untuk menyempurnakan diri kita sebagai manusia, maka apa yang dimaksud dengan sempurna?
Di dalam bahasa Indonesia, kalau dipahami ya sempurna, itu artinya tak kekurangan sesuatu apapun. Ya, bahasa Jawa juga begitu. Sempurna itu adalah tak kekurangan sesuatu apapun. Tidak ada cacat. Jadi kalau sesuatu itu tidak kurang, tidak ada cacat, nah itu sempurna. Juga tidak ada embel-embel seperti pangkat, bintang jasa, posisi, kedudukan, makom, dan lain sebagainya. Itu sempurna. Jadi kalau masih apa itu diembel-embel ya belum sempurna. Jadi itu. Nah, proses ya untuk menyempurnakan ini ya kembali sebagaimana yang di dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 156, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya. Jadi kami ini kan gitu atau kita ini ya, itu dari Allah. Nah, padahal Allah itu tadi ya alam luhur, ya, keberadaan luhur. Ya. Kita ini dari Allah. Dan sesungguhnya kita kepada Allah akan kembali. Nah, ayat ini adalah merupakan ayat suatu usaha, suatu upaya, bukan ayat yang bersifat terpaksa. Sebab di dalam bahasa Arab itu kalau terpaksa menjadi turja'un. Jadi kamu akan dikembalikan ya, turja'un. Tapi kalau ini roji'un. Jadi kembali atas kemauannya sendiri. Nah, kalau turja'un ya nggak enak dipaksa. Ya kan, dipaksa pasti ada apa-apanya. Nah, kalau punya kemauan ya tidak ada apa-apanya, pasti justru ada misi yang tinggi. Ya. Nah, makanya di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ya ayat 60 dikatakan, dan orang-orang yang memberikan apa yang diberikan ya, dengan hati penuh kesadaran. Jadi memberikannya itu dengan hati penuh kesadaran. Ya memberikan dengan apa yang diberikan itu kan tidak harus apa ini benda. Jadi apa saja yang kita berikan, apakah itu benda berupa makanan, minuman, ya, atau baju dan sebagainya, ya, tapi pemberiannya itu dilakukan atas dasar kesadaran yang penuh, ya, maka mereka itu sesungguhnya akan kembali kepada Tuhan mereka. Jadi justru orang yang sadar itu malah bisa merasakan akan kembali kepada Tuhan. Jadi artinya kalau orang itu belum sampai memiliki kesadaran, ya kesadaran itu pada puncaknya kan tadi sempurna, berarti tidak kekurangan apapun, ya kan. Nah, kalau sudah ke sana dia tahu, oh ya kami nanti ada siklus kembali lagi, ya, kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, makanya di dalam ayat berikutnya 61-nya dikatakan ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha syabiqun. Ya. Jadi mereka itu bersegera untuk mendapat kebajikan dan mereka adalah orang yang paling depan dalam mencapainya. Nah, jadi itu. Nah, jadi dari sini kita mulai bisa sedikit-sedikit kita ringkaskan. Ya. Jadi Tuhan sempurna. Ya. Tuhan itu tidak kekurangan sesuatu apapun. Ya, yang dalam bahasa Asmaul Husna disebut Al-Ghaniyu, Maha Kaya. Ya, karena kalau bahasa Arabnya sempurna itu kamil, tapi di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Asmaul Husna tidak ada Tuhan disebut kamil, al-kamil itu tidak ada gitu loh. Jadi rupanya orang Arab kalau menggunakan kata kamil itu adalah sebuah proses. Ya.
Tapi kalau menggunakan kata kaya, ya itu dari asalnya. Jadi makanya Tuhan Al-Ghani. Ya. Tapi kalau manusia menjadi insan kamil. Nah, jadi Tuhan Maha Kaya, tidak kekurangan apapun. Ya. Kemudian manusia itu datang dari Tuhan, maka manusia datang dari yang Maha Sempurna. Nah, ini cara berpikir kita supaya enak. Ya. Nah, karena datangnya itu dari yang Maha Sempurna, ya, nah tentu ia akan kembali ke yang sempurna tadi. Nah, itulah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dalam proses ya kan dari hingga menuju itu ada satu ruang waktu istilahnya. Nah, itulah yang kita sebut singgah. Jadi kita ada ruang waktu ya. Ternyata bukan sekedar lewat bumi terus bisa kembali ya. Nah, kalau datang dari yang sempurna terus ada jarak antara untuk kembali kok menjadi menyempurnakan, iya, karena ketika kesadaran manusia itu ya masuk ke alam lahir, ia sebenarnya banyak tertutupi, banyak ikat dengan alam lahir itu sendiri ya. Jadi istilahnya itu terjadi faktor tarik menarik dengan alam lahir ya. Jadi ketika manusia di alam lahir di dunia ini ya, kita harus jujur, ternyata kebanyakan manusia termasuk kita ini kalah dengan daya kekuatan nafsu yang ada di dalam diri kita. Jadi semula manusia itu dibekali nafsu itu tujuannya ya supaya bisa menjalankan peran sebenarnya yang diberikan Tuhan itu tadi. Yang kalau pada yang lalu sudah saya sampaikan bahwa manusia itu khalifah. Jadi diberi nafsu itu supaya bisa menjalankan peran kekhalifahannya. Jadi itu. Tetapi kan pada akhirnya manusia itu justru didominasi oleh kekuatan nafsunya. Jadi sekarang ini ya kan dengan munculnya pandemi yang disebut COVID-19 itu menunjukkan bahwa manusia telah terkalahkan oleh nafsunya. Yang nafsu itu kalau tidak terkontrol itu bisa menenggelamkan. Nah, orang Arab bilang menenggelamkan itu hawa. Makanya orang kita menyebut hawa nafsu. Ya. Jadi itu. Jadi ternyata nafsu atau keinginan itu ya, kalau itu sudah tidak terkontrol itu jadinya hawa. Jadinya bisa menjatuhkan ya, manusianya itu sendiri. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya manusia lupa ya untuk kembali ke alam luhurnya. Jadi itu. Ya. Jadi seandainya manusia di dunia ini nggak ada yang lupa ke alam luhur, nggak ada yang namanya COVID-19 itu. Karena mereka semua akan hidup di alamnya sendiri, di jagatnya sendiri. Nah, karena manusia lupa gitu loh ya. Contohnya ya kan ozon itu adalah ya O3 yang di angkasa itu kan melapisi kehidupan kita. Tetapi ketika ozon itu bedah, robek ya, maka sebagian dari cahaya matahari yang masih bersifat ya sangat radioaktif itu bisa mengenai makhluknya ya. Jadi itu juga menimbulkan penyakit gitu loh. Ya. Begitu pula ketika keserakahan manusia di dunia ini tidak lagi ya sekedar untuk
singgah minum tadi tidak sekedar untuk itu, ya, tetapi justru untuk lebih memenuhi keinginannya, akhirnya ada ketidakseimbangan, ketimpangan gitu loh. Sehingga alam yang enak-enak harmonis itu menjadi tidak harmonis lagi. Ya, frekuensinya manusia itu turun. Nah, karena frekuensi manusia itu turun, persis tsunami. Jadi ketika tanah laut itu membuka begini, air masuk. Tapi begitu air masuk tertutup, ya kan, yang bawah naik lagi, jadilah tsunami. Nah, itu juga begitu. Ketika manusia itu telah melampaui, ya, tatanan yang disediakan untuknya, terjadi ketidakseimbangan. Jadi frekuensi hidupnya itu turun. Nah, karena di bawah ini ada kelompoknya, ya, makhluk sebangsa, virus, bakteri dan sebagainya, yang mestinya hidup rahayu, hidup baik di jagatnya sendiri, dimasuki manusia, dia naik ke permukaan, ke tempat manusia hidup. Nah, itu yang menjadikan sekarang itu wabah. Terus orang bertanya, loh, wabah aja kok perlu ratusan tahun dulu baru ada? Iya, karena ulah manusia yang ratusan tahun itu yang nantinya pada satu titik bisa membuat ketidakseimbangan. Ya. Jadi seperti itu. Nah, itu sangat disadari oleh di dalam ajaran Jawa. Makanya selalu dikatakan, ya kalau manusia tidak hati-hati, ya nanti akan timbul pagebluk. Kayak kalau orang Jawa itu ada istilah pagebluk kan, ya, timbul yang disebut mayangkara. Ya. Jadi sesuatu yang merugikan atau membahayakan kehidupan manusia itu sendiri. Nah, maka kita diingatkan, kalau gitu loh ya, jangan serakah, tapi ya hiduplah di bumi ini untuk bisa minum dengan baik. Ya, jadi itu. Ya. Nah, oleh karena manusia itu sudah kalah, ya, oleh nafsunya, oleh karena manusia itu sudah kalah oleh nafsunya, jadi yang diminum itu bukan lagi tirta pawitrasari, tetapi air yang hanya sekadar menghilangkan rasa haus. Nah, jadi itu. Jadi kan kita makan ini kan sekedar merasakan kenikmatan, merasakan jadi minum sudah, yang penting saya sudah tidak dahaga lagi, tidak haus lagi. Hanya sekedar itu. Padahal seharusnya tidak, karena itu tadi tidak mendapatkan tirta pawitrasari, tetapi hanya sekedar air untuk menghilangkan rasa haus, ya. Sekadar sesuatu yang membuat rasa puas. Jadi itu. Nah, padahal siapapun yang belajar ilmu ekonomi, siapapun ya pasti tahu ada yang disebut diminishing return itu. Jadi hal yang sama yang semula dirasakan nikmat itu, kalau besok minum lagi yang sama tidak nikmat lagi. Nah, itu. Nah, sifat nafsu ini dipelajari oleh para pemasaran, para marketer, ya kan? Sehingga setiap tahun dikeluarkan, kalau mobil 5 tahun sekali diciptakan, ya, mobil yang gayanya, ya, stylenya dan sebagainya itu baru. Ya, jadi supaya terangsang hanya untuk itu. Ya. Jadi dapat dibayangkan kan akhirnya kan. Jadi dieksploitasi betul, ya, nafsu kita itu. Ya. Makanya periklanan semakin modern ya semakin tinggi, karena yang ingin dicapai itu adalah sifat dari kepuasan itu tadi yang di situ. Nah, disinilah kita diajarkan bahwa jangan hanya
terdorong untuk sekedar telah merasa puas, telah merasa tidak haus lagi. Jangan hanya sampai ke sana, gitu. Jadi bahwa dengan keinginan itu kita ingin mencicipi nikmat Allah, oke, tidak jadi masalah. Tetapi jangan sampai lupa kan gitu kan. Ya, jadi itu. Makanya teori ekonomi itu benar. Jadi hal yang sama, ya, kalau besok disuguhkan lagi nilainya jadi nggak 10 lagi, sudah 9,5. Kalau 2 hari lagi disuguhkan lagi nilainya 9, terus turun. Makanya ketika ada muncul warung baru yang jadi laris. Warung lama ditinggalkan orang. Jadi seperti itu. Nah, kita dididik harus cari Parwitasarinya supaya kalau toh kita bisa menikmati, tidak sampai mengeksploitasi kehidupan ini. Nah, dalam cerita Dewa Ruci, nah ini kita, karena cerita ini adanya di Jawa, ya, bukan di India, bukan di Cina atau di mana-mana. Ya. Nah itu ya disebut Dewa Ruci karena dewa itu asal dari kehidupan di bumi ini kan datangnya dari sana. Ya, dewa itu sendiri artinya cahaya, ruci itu kecil. Jadi makanya Dewa Ruci itu digambarkan manusia ya yang sama rupanya dengan Bima, ya sama persis, cuma besarnya hanya sebesar jempol Bima, ya itu Dewa Ruci, ya kan? Jadi dalam cerita Dewa Ruci itu Bima mendapat perintah gurunya untuk mencari Tirta Pawitrasari. Nah, secara ringkas, ya ringkasnya cerita, ya, Bima akhirnya ya, wah ya sudah kan mencari ke hutan nggak ketemu, ya ke gunung nggak ketemu. Akhirnya oleh gurunya ya memang kalau belum ketemu di sana ya mestinya itu adanya di tengah samudra. Nah, orang-orang yang lain saudara-saudaranya Bima ketakutan. Waduh ini kalau sampai masuk samudra betul, Bima ini mati nih, bukan justru hidup, mati nih. Ya. Nah, tapi mungkin Bima ini tekadnya sudah tidak goyang sedikit pun dan dia percaya penuh ya pada gurunya, meskipun yang menjadi guru bagi Bima itu adalah Resi Durna, yang mana kita gambarkan Resi Durna itu suka ngapusi, suka ngakali, ya kan. Tetapi seorang murid yang karena keluguannya, ya karena kejujurannya, karena kepatuhannya pada seorang guru, akhirnya menemukan, meskipun gurunya itu ngapusi, gitu loh. Ini ada di cerita Betawi kalau seperti itu, ya. Jadi saya pernah membaca cerita Betawi, ada seorang guru ngaji yang punya banyak murid. Terus gurunya itu supaya memiliki kepatuhan murid-muridnya itu suruh membaca selawat sekian kali gitu. Pokoknya setiap waktu ingat baca selawat Nabi sekian kali. Gitu. Nanti kamu akan bisa berjalan di atas air gitu. Nah, murid-murid yang lain ini kan nggak yakin, tapi ternyata ada satu murid yang yakin. Jadi setiap saat dia itu habis makan langsung membaca selawat sekian kali yang diperintahkan gurunya. Nah, pokoknya habis apa saja, nggak ada istilah waktu untuk belahom atau untuk melamun atau untuk membayangkan ke sana ke sini. Yang ada adalah membaca ya selawat tadi. Suatu hari betapa kagetnya sang guru, ya kan, ketika ia lagi ke pesisir untuk rekreasi, melihat
muridnya berjalan di atas air. Jadi gurunya itu akhirnya manggil, loh, kamu kok bisa di atas air? Saya yang ngajari kamu aja nggak bisa gitu kan. Loh, kan saya mempraktekkan apa yang Pak Guru ajarkan. Nah, Pak Guru ngajarkan tapi tidak mempraktekkan apa yang diajarkan. Makanya Pak Ustadz nggak bisa berjalan di atas air. Nah, saya bisa kan gitu. Nah, ini sama dengan itu, Durnanya sendiri tidak bisa menemukan Tirta Pawitasari, ya Durnanya, tetapi Bima yang disuruh malah bisa, ya. Dengan segenap, ya, kekuatannya, tekadnya, kekokohannya dan sebagainya, akhirnya Bima bisa istilahnya bertemu dengan sosok kecil yang disebut sebagai Dewa Ruci itu. Ya. Nah, tentunya ya dia agak heran di tengah samudra kok ya ada sosok yang sangat kecil, ya kan. Terus rupanya kok ya seperti dirinya gitu, siapa ini? Nah, maka kata Dewa Ruci, ya sudahlah, kamu masuk saja ya ke dalam tubuhku. Ya. Terus nanti ketika sudah sampai di perut, maka lihatlah alam semesta ini. Ya, jadi disuruh melihat alam semesta itu. Ya kan? Nah, akhirnya Bima diminta masuk lewat telinga kiri, ya, untuk masuk ke dalam perut dari Dewa Ruci itu. Ya semula ragu tapi akhirnya yakin. Ya. Nah, sebenarnya kisah-kisah demikian ini juga menggambarkan asal-usul semesta. Jadi kalau kita belajar ya kan, ya, alam semesta ini gitu kan, yang sekarang itu gedenya luar biasa itu, kalau kita belajar ilmu astrofisika itu berasal dari satu titik yang disebut singularity, satu titik yang sangat kecil tapi kerapatannya sangat tinggi, akhirnya meledak gitu loh. Tekanannya tinggi, kerapatannya tinggi, akhirnya meledak. Jadi sebesar ini. Kita pun begitu. Kita itu hanya dari satu sel sperma dan satu sel telur, ya, ketika melebur jadi satu, jadilah kita sebesar ini. Ya, nah, jadi sebenarnya ya, Dewa Ruci itu juga menggambarkan begitu. Jadi kita ini hanya satu istilahnya itu kilatan ya dari yang Maha Agung atau Tuhan yang Maha Esa itu. Tapi bisa kelihatan seperti besar begini. Ya, kan nanti harus bisa kembali ya ke dalam titik kilatan itu berasal. Ya. Akan tetapi kita kan tidak bisa kembali ketika penuh kotoran gitu loh. Makanya harus minum yang benar tadi, singgah untuk minum itu. Nah, jadi dalam serat Centini juga disebutkan ketika manusia bisa melenyapkan daya pengaruh panca inderanya atau hawa nafsunya. Nah, ini garisnya itu. Jadi ketika manusia bisa melenyapkan ya, daya pengaruh panca inderanya atau hawa nafsunya, bisa itu artinya bisa mengendalikan. Jadi ada hawa nafsu tapi tidak pernah hawa nafsu yang mengendalikan. Dirinya bisa mengendalikan. Makanya disebut melenyapkan. Jadi melenyapkan itu dibuat tidak ada. Kalau sekedar mengontrol itu masih ada, tapi bisa dikendalikan. Tapi ini melenyapkan. Ya. Nah, maka manusia bisa mencapai kondisi sulung. Nah, jadi itu disebutkan dalam serat Centini. Jadi kalau manusia ini sudah bisa melenyapkan
ya, daya pengaruh panca inderanya atau hawa nafsunya, maka ia bisa mencapai titik suwung. Nah, jadi makanya kalau kita lihat di sini, ya banyak orang bilang bisa bicara mengalami meditasi suwung, tetapi kalau indera nafsu masih kepengen dipuja, dipuji dan sebagainya, ya diceritakan, diomongkan iya, tapi tidak pernah sampai gitu. Ya. Itu kita harus paham. Nah, jadi ketika sudah sampai pada titik suwung itu, disitulah manusia bisa melihat diri sejatinya. Nah, makanya tadi airnya harus air pawitrasari, artinya tidak ketempelan nafsu dan sebagainya. Jadi itu. Jadi bisa melihat diri sejatinya. Nah, ketika orang bisa melihat diri sejatinya, dia tidak akan mau mengatakan kepada orang lain bahwa dirinya sudah melihat diri sejatinya. Karena ketika dia bilang dirinya itu sudah bisa melihat diri sejatinya, ia sudah ketempatan nafsu supaya ingin diketahui orang lain itu. Nah, itu berarti bohong gitu loh. Jadi sebab nggak boleh. Jadi itu. Nah, itu pun bisa disaksikan oleh mata batin dan bukan oleh mata fisiknya. Jadi ternyata diri sejati manusia itu tak serupa dengan segala sesuatu. Nah, ini akan klop bila kita itu innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah, dan Allah itu di dalam Al-Quran disebut laisa kamitslihi syai'. Ya. Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu. Nah, kita ini berasal dari yang tidak serupa dengan segala sesuatu. Maka kalau kita kembali, ya untuk kembali tidak menjadi serupa dengan segala sesuatu. Nah, jadi di situ. Ya. Jadi bukan dari apa itu tidak seperti segala sesuatu, baliknya berupa sesuatu, ya nggak bisa. Jadi di situ. Nah, keadaan inilah yang oleh ajaran Jawa disebut, ya, jadi ketika sudah ilahi rajiun itu disebut manunggaling kaula Gusti. Jadi itu. Nah, makanya sulit ajaran manunggaling kaula Gusti itu kalau diajarkan secara umum, karena dia mikir gimana ya, ini jasad fisik, ini Tuhan kok bisa manunggal. Ya pasti sulit menemukan jawabannya. Tapi kalau sudah mendengar cerita ini, oh ngono toh. Karena memang sudah suwung, ya sudah tidak lagi melihat dirinya itu seperti sesuatu. Sadar betul bahwa dirinya itu sebenarnya, ya tidak seperti segala sesuatu. Ya karena kalau saya tidak ada, ya saya ini kan tadi dikatakan kan bahwa apa itu minal adam ilal maujud sumal adam ba'dal maujud, ya. Dari yang tidak ada itu artinya dari sudut pandangan manusia, dari yang tidak diketahui. Nah, yang tidak diketahui itu sudah pasti laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan segala sesuatu. Kalau diketahui pasti serupa dengan segala sesuatu. Enak kan sekarang belajarnya. Jadi kalau sudah kita itu bisa melihat koyok, nah berarti sesuatu gitu. Jadi karena kita itu innalillah, kita itu berasal dari Allah, Allah itu laisa kamitslihi syai', ya, maka sebenarnya kita ini pun hakikatnya ya bukan sesuatu. Jadi hanya mengada saja, ya, hanya maujud. Nah itu. Nah ini harus tetap kan jadi dibersihkan kan gitu kan, maujud ini supaya nanti dari yang ketempelan sesuatu menjadi lepas dari
segala sesuatu yang nempeli, ya entah itu keinginannya, emosinya, tetek bengeknya, pokoknya itu sudah lepas, nggak ada lagi yang nempel ya. Jadi itu. Nah, keadaan inilah tadi sudah saya katakan yang disebut manunggaling kaula Gusti. Jadi kalau sudah sampai di situ, kecil, besar, indah, jelek dan sebagainya tidak ada. Sudah tunggal. Nah, tapi kalau kita masih bisa memuji orang itu, orang itu cantik, oh ini jelek. Sebenarnya kita belum sampai pada manunggaling kaula Gusti tadi. Karena apa? Yang kita sebut jelek itu tadi juga hadir sebagai manifestasinya Tuhan itu sendiri, ya kan? Yang sebut cantik dan sebagainya itu juga hadir sebagai manusia, manifestasi Tuhan itu sendiri. Jadi akhirnya menyikapi hidup gitu loh. Nah itu akhirnya damai karena nggak ada yang dihina, nggak ada yang dipuji, tapi semuanya diperlakukan baik ya dengan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi itu. Ya. Nah, jika kita sudah memahami manunggaling kaula Gusti serta memahami keberadaan ya, sang diri yang saat ini juga melekat dengan badan ini, ya, maka kita merasakan bahwa diri kita ini bagaikan wayang. Jadi kita akan merasakan bagaikan wayang. Apa artinya? Kalau kita menginginkan itu karena nafsu kita, itu nggak keturutan. Nah gitu loh. Tapi kita bisa keturutan tanpa diketahui karena Tuhan langsung memberikan kebutuhan kita. Gitu. Jadi itu. Nah, jadi di sini ya yang kita harus bisa pahami, bisa alami. Ya. Ya, tanpa harus saya sudah sampai di mana, tapi saya sudah mencoba ya memburu sesuatu yang menurut pikiran saya itu baik dan sebagainya, malah nggak keturutan kalau orang Jawa itu tidak tercapai. Tetapi nggak sedang mikiri apa-apa, ya ada tawaran, gitu kan. Nah, itulah artinya yang saya maksud, maka kita merasakan bagaikan wayang, gitu. Jadi ya sudah, kalau kita buru malah nggak bisa, tapi kalau kita tenang aja malah ada dengan sendirinya. Nah, itulah nanti yang disebut kondisi, ya kan, apa yang dicipta dadi. Karena itu tadi, karena dengan diamnya itu kan hening kan cipta itu kan orang disuruh disuruh pikirannya nggak kemana-mana kan. Kalau kita bilang mari kita mengheningkan cipta, nah jadi cipta kita itu hening. Nah, kondisi yang ketika kita nggak buru malah dapat saja, nah itulah kang cinipto dadi kan gitu kan. Jadi apa yang dicipta jadi kan gitu ya. Jadi bukan karena bekerja mencari, tapi diberi pekerjaan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini kita harus bisa pahami dengan baik. Nah, jadi gerakan wayang berasal dari sang dalang. Nah, jadi gerakan wayang berasal dari sang dalang. Ini sanepan dulu ya, ini metafor dulu supaya kita paham. Ya. Gerakan wayang berasal dari sang dalang. Sedangkan pertunjukannya ini seperti jagat. Ya. Jadi badan itu akan bergerak jika digerakkan oleh dalang, dan setiap gerakannya dapat dilihat dan didengar. Ya kan? Nah, mengapa demikian? Ya karena dikuasai dan menguasai itu bukan karena kehendak kita. Jadi itu tadi kalau sudah, maka kita merasakan bagaikan wayang. Wayang itu kan sudah nggak bisa menguasai. Ya. Dikuasai pun dia tidak bisa, hanya mengikuti aja, bukan kehendak kita. Yang dalam bahasa Jawa itu dudu karep kita. Ya. Jadi
Jadi di bahasa Jawa itu ada dua. Ada karsa. Karsa itu kehendak yang berasal dari Tuhan. Kalau karep itu adalah kehendak yang datangnya dari kita. Ya. Makanya kalau orang Jawa itu kue arep iki artinya mau ini, jadi ditawari ya kan. Jadi kalau mau kan karena karep. Sedangkan karsa itu datang dari Tuhan. Nah, jadi kalau hidup itu sudah hanya karsanya yang jalan, ya, bukan karepnya yang menjadi pemimpinnya, yaitu berarti lebih banyak ya pengaruh Tuhannya daripada nafsunya. Tapi kalau karepnya yang banyak, ya kan? Ya itu berarti nafsunya yang mendominasi. Jadi di situ. Nah, jadi di sinilah ya yang kita harus bisa pahami ya. Jadi kita akhirnya kalau kita sebagai orang Islam bisa melihat pada fase ya Khalifatul Rasyidin ya. Jadi Khalifah 4 itu ya. Khulafaur Rasyidin ya. Mengapa mereka itu tidak ada yang jadi pemimpin karena dia bilang aku yang diangkat ya, itu tidak ada ya. Nah, baru nanti setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib baru orang menyodorkan dirinya untuk jadi pemimpin. Jadi itu. Jadi pada waktu Abu Bakar, malah Abu Bakar itu yang ngajukan Umar bin Khattab dan beberapa lainnya itu untuk jadi pemimpin. Tapi sebaliknya, khalifah-khalifah yang lain, sahabat yang lain bilang, engkaulah yang lebih pantas untuk menggantikan ya kedudukan Nabi sebagai khalifah, bukan sebagai Nabi istilahnya. Jadi sebagai pengganti untuk memimpin umat. Nanti begitu Abu Bakar sudah meninggal juga bukan Umar itu maju karena Abu Bakar telah meninggal maka saya yang tidak gitu. Tetapi sahabat-sahabat ya mendekati Abu Bakar, kondisinya sudah sakit parah, jadi kira-kira siapa ya? Oh ya ajukanlah ini atau ini. Akhirnya Umar yang dipilih. Begitu pula Umar ketika dia kan ditusuk itu pas sholat itu, tapi kan tidak langsung meninggal, baru 3 hari kemudian meninggalnya. Dia berpesan membentuk formatur. Jadi Umar membentuk formatur, ya. Jadi pilihlah 1 dari 6 orang ini. Jadi diajukan, ya kan. Nah, anaknya sendiri nggak boleh untuk dipilih. Ya, jadi gitu. Nah, jadi setelah itu nanti ya kan Utsman juga setelah terpilih juga terbunuh. Akhirnya nggak ada yang mau kan siapa yang jadi pemimpin itu karena melihat riwayat ini kan sampai orang yang di Madinah itu aklamasi untuk menunjuk Ali sebagai khalifah. Nah, ketika sistem itu masih berlaku seperti itu, nah biasa keadilan, kejujuran semuanya lebih bisa istilahnya ditegakkan daripada ketika orang mulai mengajukan dirinya sebagai pemimpin. Nah, jadi itu kalau sudah mengajukan sulit menegakkan keadilan itu. Jadi di situ. Nah, maka disinilah pentingnya wayang dan dalang itu. Jadi jangan sampai gitu loh. Wayang itu dimainkan oleh bukan dalangnya. Nah, gitu loh. Jadi wayang biarkan dalangnya yang memainkan. Nah, dalam bahasa Al-Quran, singgah untuk minum di bumi ini adalah upaya mencapai kesucian diri dalam bahasa Al-Quran. Sebagaimana yang diungkapkan dalam surat Al-Balad, yaitu surat 91, ayat 7 hingga 10.
Jadi itu yang disampaikan di Al-Qur'an. Ya. Jadi di situ dikatakan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhama fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, jadi itu bunyi ayatnya, ya. Perhatikan jiwa serta penyempurnaannya. Nah, coba lihat itu. Ya. Jadi jiwa itu perlu penyempurnaan. Jadi jiwa serta penyempurnaannya. Dan Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketawaannya. Jadi mengilhamkan itu jangan dipahami seperti ilham yang sudah kita pahami sekarang ini, ya. Jadi kata lahama, ya, itu sama dengan sudah ditunjukkan. Jadi jiwa itu sebelum dimasukkan ke tubuh kita ini, ya, sebelum disatukan. Ya, tadi kan ini asalnya satu, dipisah, terus dengan proses air itu disatukan lagi jadi kehidupan, ya. Nah, di situ ya kan dikatakan fa'alhama fujuraha wa taqwaha. Jadi disitulah Tuhan itu menunjukkan gitu loh, ya, kepada jiwa itu tentang hal-hal yang buruk dan hal-hal yang baik. Jadi di situ makanya manusia itu seluruh dunia, agama apapun, ya, agama apapun, ya, pasti ngerti yang disebut perilaku baik dan perilaku buruk itu. Seluruh dunia, bahkan yang disebut tidak beragama pun ngerti apa yang disebut baik dan apa yang disebut buruk. Nah, misalnya ya, ketika Uni Soviet itu masih menjadi satu negara dengan sistem komunisme, ya, mereka menyatakan pandangan negaranya itu ateis, tidak meyakini adanya Tuhan. Namun demikian, gitu loh ya, manusia itu tetap jadi ngerti apa yang baik dan apa yang buruk. Nah itu karena dari sananya tadi, ya kan. Kan sekarang ini setelah dari alam luhur turun ke dunia ini tadi kan banyak karep, banyak keinginan, ya kan, sehingga ya kan akhirnya macam-macam tempelan itu masuk jadi satu, ya ideologi, ya pendapat, ya gagasan, macam-macam gitu, ya. Nah, tapi di ayat itu kan dilanjutkan, ya. Qad aflaha man zakkaha, ya. Jadi sesungguhnya orang yang menyucikan, ya, orang yang zakati jiwanya, zakat. Jadi aslinya zakat itu mensucikan, bukan berupa duit. Kalau berupa duit itu Al-Quran itu sedekah namanya. Ya. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 177 dikatakan ada zakat, ada sedekah, dua-duanya ada. Jadi di situ. Ya. Nah, jadi mensucikan jiwa itu disebut aflaha, jadi beruntung. Jadi jiwanya suci artinya segala yang buruk-buruk tadi yang sudah diberitahukan bisa disingkirkan. Segala yang takwa, yang baik-baik tadi bisa diaplikasikan di dalam hidupnya. Nah, makanya ayat 10-nya mengatakan wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya orang yang mengotorinya berarti orang itu mengotori jiwanya, ya kan? Nah, jadi ini tadi, jadi wayang ini tadi tidak lagi mengikuti ya permainan dalang, tapi mengikuti permainan penonton. Jadi di situ, ya. Jadi bukan dalangnya, ya. Kok terugi dia, gitu kan? Nah, kemudian, ya kan?
setelah itu ya, masuklah ke surat 89 ayat 27 hingga 30. Begitu jiwa itu sudah suci gitu loh ya. Kan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang bisa menyucikan jiwanya. Nah, begitu jiwanya sudah suci, dia mutmainah. Mutmainah itu artinya tenang, gitu loh. Jadi kata mutmainah itu artinya tenang, ya kan? Dia sudah tidak tidak goyang ke sana ke sini, sudah tenang. Nah, kalau sudah tenang, tinggal dipanggil kata ayat itu, ya kan? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, ya kan? Nah, jadi dipanggil, ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan rela dan Tuhanmu pun rela. Jadi terjadilah pertemuan, ya kan? Karena air minum Pawitasari itu sudah diperoleh, ya, sudah diperoleh terus ditunjukkan kepada Tuhannya. Jadi itu yang namanya kau rela untuk kembali dan Tuhanmu rela untuk menerima. Jadi ketemu lagi gitu loh ya. Nah, sudah kembali. Jadi jati diri tadi sudah akhirnya kembali ke tempatnya. Ya. Nah, kalau sudah kembali seperti itu, maka ayatnya diteruskan kan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ya. Jadi fadkhuli fi ibadi itu artinya karena itu masuklah kamu ke dalam jamaahku. Nah, jadi dalam istilahnya community of God itu tadi, ya, jamaahnya. Ya. Nah, baru di situ wadkhuli jannati. Karena itu kamu bisa masuk ke taman surgawiku. Nah, jadi itu proses, ya. Nah, jadi kalau manusia dari alam luhur, ya kan, sudah bisa kembali kepada Tuhan, jadi luhur lagi, makanya diakhiri dengan fadkhuli jannati. Nah, sekarang orang Islam itu rebutan surga dulu, bukan bagaimana untuk bisa kembali ke Tuhan. Ya. Ini yang salah gitu loh. Ya. Wah, dengan baca ini, dengan apa yakin ini masuk surga loh. Al-Quran itu bukan itu. Justru kamu bisa kembali ke Tuhan. Kalau sudah kembali, baru dikasih surga, kan gitu kan. Karena Tuhan itu adalah Al-Ghaniyu, ya, sumber dari surga itu sendiri gitu loh. Jadi itu. Nah, ini yang sudah salah kaprah gitu. Jadi akhirnya tidak tahu tujuan kenapa kita hidup di dunia ini, ya. Padahal tujuannya adalah mampir ngumpi. Tapi yang diminum itu bisa mengantarkan kembali ke padanya. Ya. Nah, nanti itu ceritanya bagaimana itu kalau ketemuan lagi sama Kang Abu kan gitu. Malam ini kan untuk bisa sampai kembali dulu. Oke. Wah, luar biasa. Terima kasih. Pak Kojim, luar biasa. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong. Wah, ini so impresif ya, mind blowing sekali. Paparan-paparan Pak Kojim ini benar-benar menyingkap gitu ya, membuka kesadaran kita, dan yang paling pasti ya mudah-mudahan dengan apa yang dipaparkan tadi kita benar-benar bisa selalu mencari tirta Pawitasari tadi gitu, itu intinya. Oke, Pak Kojim, ada sesuatu hal yang ingin saya diskusikan gitu. Oh iya, teman-teman yang di YouTube, Instagram Live atau di Zoom seperti biasa ya, kita akan diskusi. So boleh lewat raise hand atau lewat chat gitu ya, silakan. Oke, Pak Kojim tadi menarik nih, Pak Kojim, ketika Pak Kojim berbicara tentang Bhagavad Gita itu 400-an tahun gitu ya, kira-kira tahun 400-an gitu. Jawa itu minus 6.000 lah, atau dalam 6.000 sebelum Masehi gitu. Nah, Quran itu kan baru gitu ya Pak Kojim ya. Nah, tapi yang menariknya Al-Quran oh, kan ya baru kan gitu kan. Nah,
Tapi menariknya antara ajaran Jawa dan Quran ini sinkron gitu Pak Kojim. Antara ajaran Jawa sama Quran ini dalam tanda petik ya, kalau saya melihat tidak ada bentrokan lah gitu kira-kira. Nah, Iya. berarti kalau begitu jauh sebelum adanya Al-Quran, Nabi Muhammad, bangsa Arab gitu, bahwa peradaban Jawa ini, kesadaran Jawa ini sudah memiliki kesadaran ketuhanan yang sangat tinggi gitu kira-kira. Nah, Iya, apakah itu yang menyebabkan Nabi Muhammad lahirnya di Arab nggak di Jawa gitulah Pak kira-kira? Kenapa Nabi Muhammad kok nggak ada di Jawa? Karena mungkin peradabannya sudah tinggi. Gimana menurut Pak Kojim? Silakan. iya kan Nabi itu memang punya misi. Misi kan kepada orang yang kesadarannya masih rendah untuk diajari supaya bangkit, ya kan. Namun tadi saya katakan banyak ya pernyataan di dalam Al-Quran itu yang sebenarnya itu ditanyakan kepada orang kafir, tapi orang Islamnya sendiri yang mau jadi kafir. Gitu. Iya betul. Nah Pak, itu betul. banyak gitu. Ya kan ya itu tadi kan mestinya kita itu adalah berusaha bagaimana bisa kembali ke Tuhan, tetapi faktanya kita rebutan surga, rebutan bidadarinya, rebutan itu kan duniawi sekali gitu loh. Iya. Gitu. Ya. Berarti di tanah Jawa juga ada utusan-utusan Tuhan yang dalam tanda petik nggak tertulis kali ya secara kan, ya kan ya Pak ya. Tuhan itu kan sebutannya berbeda-beda. Ya kan kalau bahasa Arab kan berarti Rasul, sedangkan orang yang menerima berita dari Tuhan itu Nabi. Nah kita orang yang bisa komunikasi dengan Tuhan itu namanya resi. Jadi itu kan sebutan itu kan istilahnya beda-beda karena apa itu geografi dan kehidupannya dan budayanya. Terima kasih Pak Kojim. Baik, saya masih pengen banyak yang diceritain sih, pengen diceritain sama Pak Kojim, tapi mungkin karena waktu terbatas, kita sudah ada pertanyaan juga sudah mulai banyak. Kita akan terhubung dengan Mas Aryo. Silakan Mas Aryo. Ya, tadi Bang Abu juga menyebutkan bahwa Islam terbit itu jauh sesudah kebudayaan Jawa ya. Jadi memang dalam Islam juga disebutkan bahwa turunnya Islam itu untuk melengkapi, untuk menyempurnakan. Nah kalau kita lihat dengan konteks yang sekarang, kayaknya masih belum sempurna, masih banyak yang mengkafir-kafirkan gitu. Jadi apanya yang sempurna? Apa karena memang manusia itu dari sisi manusia sendiri itu punya dua sisi baik dan jahat, sehingga itulah kenapa Islam diturunkan untuk mengingatkan, atau seperti apa sih konteks kesempurnaan dalam Islam ini yang katanya turun untuk menyempurnakan, padahal ya masih belum sempurna. Itu saya pernah saya. Oke, thank you Mas. Ya, Mas Aryo. Monggo, silakan Pak Kojim. Jadi gini, ya memang bukan hanya Islam, setiap nabi, rasul, resi diutus itu untuk membimbing manusia agar hidupnya itu sempurna. Jadi semuanya sebenarnya. Ya. Makanya kalau di dalam surat Ibrahim, yaitu surat 14 ayat 4, ya, di sana dikatakan, tidaklah kami utus seorang rasul pun, ya kan, ke suatu kaum kecuali menggunakan bahasa kaumnya. Nah ini yang harus dipahami. Jadi karena Nabi Muhammad itu diutus untuk orang Arab ya, menggunakan bahasa kaum Arab. Bahwa nanti orang Arab mengajarkan agama itu ke kita, itu yang disebut sebagai interaksi culture. Jadi cultural interaction. Nah, jadi akhirnya klim-kliman. Jadi wajar kan, karena terjadi interaksi klim-kliman. Jadi orang Arabnya merasa ingin super, jadi dikatakan, loh, ini nabi saya ini untuk kalian juga. Nah, seperti itu gitu loh. Nah, kebetulan di Jawa ini ya, khususnya ya di Jawa ini ya, itu ada ajaran Jawa yang tadi sudah saya sampaikan. Jawa artinya bukan etnis Jawa. Ya, seperti yang sekarang ini kan kalau kita bilang Jawa kan orang yang beretnis Jawa. Orang yang ayahnya, ibunya dari Jawa. Padahal semula Jawa adalah orang yang paham makna hidupnya. Nah itu semula artinya gitu. Karena Jawa itu dibentuk dari dua suku kata, ya. Dari kata ja itu lahir atau keluar, ya.
atau menjadi. Nah, itu ja. Ya. Sedangkan wa itu artinya cerah, terang. Nah, jadi itu. Jadi makanya di situ siapa Jawa itu? Orang yang sudah terang, sudah cerah, sudah tidak itu lagi, itu aslinya. Ya. Nah, bahasa Jawa konteks itu bukan karangan. Makanya ketika ja itu ditambahi h, nanti Jawa itu ditambahi h, ya. H itu menjadi Jawa, ya. Nah, Jawa itu jadi karena wa itu selain terang, ya, wa itu bisa artinya terang, artinya hidup atau air, ya. Makanya Jawa itu adalah bahasa kromo untuk air, ya. Nah, begitu pula kalau air itu sudah ditampung dalam satu ladang, maka namanya sawah. Jadi wa itu air, ya kan, ha itu air yang sudah mengumpul. Nah, sa itu adalah sa, yang sa omah, sa dunia, sa itu. Jadi seperti itu. Jadi itu real gitu loh. Nah, jadi ini asalnya semua agama itu untuk menuntun, ya, tiap-tiap bangsa itu dengan bahasanya agar sempurna. Tetapi kan yang terjadi di dunia ini akhirnya adalah interaksi, ya. Tidak sekedar interaksi sosial, tapi interaksi antar culture, antar budaya. Nah, karena ada proses sosial antar budaya itu kadang-kadang benturan, kadang-kadang saling nerimo, kadang-kadang yang satu ditindas dengan yang lain. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan di dunia ini agama yang dalam konteks, ya, apa itu istilahnya interculture-nya itu tinggi, itu hanya Islam dan Kristen. Nah, di dunia ini, makanya jangan heran yang dapat pengikut terbanyak di dunia ya Islam dan Kristen, karena konteksnya itu ekspansi, ya, ekspansi untuk memberitahu bahwa kalau ingin hidup benar, ya, itu ikut kami. Itu konteksnya itu di situ. Ya, makanya sekarang Islam itu 1,5 miliar, ya, sedangkan agama Kristen itu 3 miliar. Ya, karena apa? Karena Kristen ada 2, Katolik dan Protestan. Ya. Dan semua itu mengatakan kalau nggak liwat aku nggak bisa ketemu Bapak. Itu ya, tidak bisa masuk surga. Ya, nggak diterima Gusti Allah. Kan itu kan kedua agama itu. Ya. Dan itu nggak bisa kita tutupi karena memang bunyinya begitu. Ya, jadi kalau kita baca Injil Yohanes, ya, tiada seorang pun bisa, ya kan, bertemu Bapa yang di surga kecuali melalui aku. Nah, akunya di situ Yesus. Jadi tanpa melalui Yesus nggak bisa ketemu Tuhan. Nah, Islam juga nggak mau kalah kan gitu kan. Inadina in the loyal Islam. Agama yang sah di sisi Tuhan itu Islam kan gitu, ya. Jadi itu. Jadi yang membuat tidak sempurna itu ya para pengikut-pengikut itu, karena apa ya? Nafsunya itu bergejolak untuk dapat umat. Jadi bukan lagi dalam pengertian membimbing seperti asalnya, tapi dapat bolo, dapat teman, dapat umat. Nah ini gitu kan. Lah orang Yahudi nggak mau dapat umat kan, tapi dia bisa menguasai secara material, bisa menguasai bumi. Ya, karena Yahudi itu ya tidak mau mengembangkan agama di luar keturunannya. Begitu. Jadi prinsipnya itu adalah yang agama Yahudi ya anak keturunan Yahudi. Jadi dia tidak ingin meyahudikan orang lain. Ya. Jadi itu harus dipahami gitu loh. Jadi keliru kalau orang mengambil apa itu surat Al-Baqarah ayat 120 ya tujuannya untuk meyahudikan orang lain, misalnya bukan itu. Jadi karena apa? Karena mereka nggak akan nambah umat lewat jalur, ya, bukan dari kelompoknya sendiri gitu. Ya. Agama Konghucu juga tidak disebarkan ke luar orang Cina, dia juga hanya untuk orang Cina saja. Jadi itu. Ya.
Agama Shinto ya hanya untuk di Jepang saja, dia tidak menyebarkan yang lain. Ya, makanya tidak ada konflik agama, karena memang agamanya itu tidak diadu dengan orang lain. Nah, agama Hindu itu kan dulunya itu disebut agama dari India. Apakah Buddha, Hindu itu dari India? Dan itu karena terpengaruh dari Barat, sehingga ekspansi. Jadi di situ. Jadi ketidaksempurnaan Mas Aryo itu bukan karena ajaran agamanya itu, tapi karena pemeluknya tidak bisa mengimplementasikan ajaran agamanya. Itu ya. Mantap. Sederhana sebenarnya. Mantap Pak Kojim, luar biasa. Wah, ini mohon maaf sekali pertanyaan masih banyak, yang resen juga ada, tapi udah 21.15, jadi tampaknya sudah harus diakhiri. Pak Kojim, hatur nuhun, terima kasih. Untuk terakhir, final statement episode 302. Monggo Pak Kojim. Iya. Jadi saya ulang ya, jadi dalam hidup ini sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, tujuan hidup itu ya karena kita ini lewat dunia, marilah kita bisa memperoleh ya air suci, ya, sari air suci untuk bisa kita pakai kembali kepada Tuhan kita. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu tidak otomatis gitu loh. Itu merupakan sebuah perjalanan dari dan ke. Nah, antara dari dan ke ini ada satu ruang yang kita harus bisa mensucikan diri seperti ayat tadi. Jadi barang siapa yang mensucikan dirinya itu untuk keberuntungan dirinya, kan bukan untuk keberuntungan orang lain berarti di situ. Nah, barang siapa yang mengotori ya jiwanya, ia akan rugi dengan sendirinya. Rugi karena nggak teko-teko. Itu masalah. Tidak sampai-sampai kepada Tuhannya itu. Ya. Nah, kan paling enak itu kalau kita sudah bisa mutmainnah. Nanti bisa kembali kepada Tuhan dan Tuhan mungkin mengutus lagi karena ini kita ini abd. Abd itu artinya kawulo. Nah, kawulo itu harus selalu ngikuti ya majikannya gitu loh. Kamu lulus kan sudah di bumi. Sekarang tak angkat lagi misalnya di planet sana loh. Planet ini triliunan loh. Jangan hanya dipikir bumi ini saja gitu loh. Ya, planet itu di alam semesta ini bertriliun-triliun. Ya. Nah, dan itu semua disediakan untuk hamba-hambanya, kan gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan ya kita malam ini sampai di sini. Nah, nanti kita bisa melanjutkan kiprah yang lain kan gitu kan. Terima kasih. Baik, Pak Kojim, luar biasa. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Pak Kojim. Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Kojim, luar biasa malam hari ini kita mendapatkan asupan nutrisi yang mind blowing deh pokoknya. Dari mulai Jawa itu adalah kesadaran gitu ya, cahaya bukan etnis gitu. Tetapi yang paling terpenting adalah semoga malam hari ini kita bisa menuju kepada tirta pawitasari kita dan kita sadar bahwa kita adalah wayangnya Tuhan. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin, sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.